Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pernahkah kalian berpikir mengapa di beberapa tempat anak-anak harus berjalan berjam-jam hanya untuk sampai di sekolah? Sementara di kota-kota besar, sekolah dengan fasilitas lengkap begitu mudah dijangkau. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia tanpa terkecuali. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ditegaskan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun faktanya, kesenjangan pendidikan di negeri kita masih nyata. Hari ini, mari kita bahas lebih dalam tentang pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia dan merupakan kunci utama untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Di Indonesia, pendidikan bukan hanya sekedar kebutuhan individu, melainkan juga kebutuhan atau kewajiban negara yang dijamin oleh konstitusi. Di Indonesia, pemerataan pendidikan masih menjadi isu penting yang harus diupayakan penyelesaiannya. Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antara wilayah Jawa dan luar Jawa, menunjukkan bahwa belum semua masyarakat Indonesia menikmati hak pendidikan secara adil dan merata. Landasan konstitusional amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, Pasal 2 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini adalah dasar hukum yang kuat bahwa negara memiliki tanggung jawab yang penuh dalam memiliki pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa dikriminalisasi wilayah, status ekonomi, atau latar belakang sosial. Lebih lanjut, Pasal 31 Ayat 4 menekankan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan kurang-kurang 20% dari APBN dan APBD. Anggaran ini seharusnya menjadi instrumen utama dalam mendorong pemerataan pendidikan nasional. Meski ada jaminan konstitusional, kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Data dari APBN Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di wilayah bagian timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara masih jauh di bawah rata-rata nasional. Infrastruktur pendidikan yang minim, serta jumlah guru yang terbatas, dan rendahnya kualitas pembelajaran menjadi masalah utama. Ketimpangan juga menjadi dalam fasilitas dan kualitas pendidikan. Sekolah-sekolah di kota besar memiliki akses lebih baik terhadap teknologi, sumber belajar, dan tenaga pendidikan yang berkualitas. Sedangkan di daerah terpencil, banyak sekolah kurangnya buku, laboratorium, bahkan ruang kelas yang kurang layak atau kurang memadai. Dalam pendekatan ilmiah dan teori pendidikan, dari sudut pandang ilmiah, teori equal opportunity in education menyatakan bahwa sistem pendidikan yang adil akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Dan John Rawls juga dalam teori keadilannya menekankan pentingnya akses setara terhadap sumber daya dasar, termasuk pendidikan, agar keadilan sosial dapat tercapai. Dan juga penelitian dari World Bank juga menunjukkan bahwa pendidikan yang tidak merata berdampak langsung pada rendahnya mobilitas sosial dan tingginya kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan bukan hanya urusan keadilan, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, seperti program Indonesia Pintar, program sekolah penggerak, terus bantuan operasional sekolah, dan program digitalisasi sekolah. Program Kampus Merdeka dan KIP Kuliah juga dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu agar bisa melanjutkan pendidikan yang tinggi. Namun, keberhasilan program-program ini tentunya sangat tergantung pada pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Korupsi, data yang tidak akurat, birokrasi yang rumit, dan minimnya partisipasi masyarakat seringkali menjadi hambatan. Selain itu juga kebijakan pendidikan seringkali lebih fokus pada aspek administratif daripada kualitas pembelajaran itu sendiri.
Untuk mengatasi ketimpangan, pemerintah perlu mengambil langkah konkret seperti yang pertama, penguatan infrastruktur pendidikan di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, dengan pengembangan sekolah, asrama, dan akses transportasi. Yang kedua, distribusi dan pelatihan guru secara merata, termasuk insentif khusus bagi guru yang di daerah terpencil. Yang ketiga, pengembangan pendidikan berbasis teknologi seperti e-learning, platform digital untuk menjangkau daerah yang sulit diakses. Yang keempat, peningkatan literasi keluarga dan masyarakat, karena dukungan lingkungan sangat penting dalam keberhasilan pendidikan anak. Yang kelima, evaluasi dan reformasi kebijakan pendidikan agar lebih adaptif terhadap kondisi lokal dan kebutuhan nyata lapangan. Yang keenam, program alternatif seperti beasiswa dan bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu dan daerah terpencil. Baik teman-teman, dapat kita simpulkan pemerataan pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun bangsa yang adil, makmur, dan beradab. Meski sudah memiliki dasar hukum dan berbagai kebijakan yang mendukung, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan secara nyata. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, kerjasama lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, dimanapun mereka berada, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Pendidikan bukan hanya tentang mengajar dan belajar, tetapi tentang membentuk masa depan, dan masa depan Indonesia akan sangat ditentukan oleh seberapa merata dan adil sistem pendidikan yang kita bangun hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.